Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Harzalan Mardanu dengan NPM 2254071008 dari kelas Tab B. Saya di sini ingin mempresentasikan judul PPT saya, yaitu Sistem Transmisi Manual Mobil dan Motor. Yang pertama, pengertian transmisi. Transmisi adalah sebuah komponen yang terdapat pada mesin dan berfungsi untuk mengubah kecepatan serta tenaga putar. Kecepatan dan tenaga putar yang didapat dari mesin pada roda tersebut yang akan digunakan menggerakkan kendaraan. Itulah yang disebut dengan transmisi. Selanjutnya adalah cara kerja. Mobil yang menggunakan transmisi manual akan mengganti gigi lewat persneling. Pada transmisi manual, percepatan gigi dibuat dalam kotak gigi untuk berbagai ukuran percepatan yang biasanya berkisar 3-6 gigi ditambah dengan 1 gigi mundur. Transmisi manual harus menerapkan prinsip momen yang artinya perpindahan gigi dilakukan oleh si pengemudi dengan menginjak kopling dan menggeser tuas persneling untuk menaikkan dan menurunkan gigi pada kendaraan. Selanjutnya, jenis-jenis sistem transmisi. Jadi sistem transmisi ini terdapat 3, yaitu sliding mesh, constant mesh, dan synchro mesh. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang sliding mesh. Jenis yang pertama ini digunakan pada transmisi manual yang memiliki prinsip kerja lebih sederhana. Cara kerjanya adalah menggerakkan roda gigi untuk mengatur percepatan dari output. Sliding mesh sendiri kini sudah tidak digunakan atau jarang digunakan, karena ketika terjadi putaran tinggi, maka dua roda gigi yang dikaitkan hasil putaran akan berbeda. Hal inilah yang menimbulkan perpindahan gigi menjadi tidak halus. Tentu akan sangat mengganggu pengemudi saat berkendara. Yang kedua yaitu constant mesh. Jenis constant mesh ini masih dengan transmisi manual. Jenis sistem transmisi ini membutuhkan kopling untuk proses perpindahan dari poros input ke output. Prosesnya sendiri memanfaatkan keterkaitan pada roda gigi yang tetap. Jika dilihat dari cara kerjanya, jenis constant mesh ini lebih rumit sebelumnya karena saat mesin hidup, poros input akan memutar counter gear. Dampaknya output gear yang terhubung akan mengambang dan ketika berputar justru poros output tidak akan berputar. Selanjutnya yang ketiga adalah jenis synchro mesh. Sebagian besar kendaraan justru memilih jenis transmisi synchro mesh, terutama manual, karena perpindahan giginya lebih halus. Jika dilihat cara kerjanya sangat mirip dengan yang kedua, yaitu constant mesh. Hanya saja terdapat komponen ring synchronizer yang ada di clutch hub-nya. Kemudian yang akan saya bahas yaitu komponen-komponen. Berikut adalah komponen dari transmisi beberapa.
Yang pertama yaitu poros input transmisi. Komponen poros yang bekerja sama dengan komponen kopling. Poros input transmisi ini berfungsi untuk memutar gigi yang berada pada gearbox. Jadi ini pembantu untuk pemutaran gigi yang ada di gearbox. Kemudian yang kedua, gigi transmisi. Gigi transmisi adalah komponen yang berfungsi untuk mengubah input tenaga yang dihasilkan oleh mesin sehingga berubah menjadi output berupa gaya torsi. Proses pengubahan juga akan disesuaikan dengan kebutuhan kendaraan. Kemudian lanjut dengan yang ketiga, yaitu gigi penyesuaian atau yang disebut synchronizer. Gigi penyesuaian ini berfungsi agar dapat tetap memindahkan gigi dengan aman dan nyaman meskipun dalam kondisi kendaraan yang sedang berjalan. Selanjutnya yaitu garpu pemindah. Garpu ini berfungsi untuk memindahkan gigi pada porosnya. Pemindahan tersebut ditunjukkan agar lebih mudah dalam memasang atau memindahkan gigi. Jadi ini hampir sama dengan yang ketiga ini, penyesuaian gigi agar lebih mudah. Kemudian kelebihannya. Kelebihan dari transmisi manual. Yang pertama, harga yang dibeli tidak terlalu mahal. Ketika membeli mobil transmisi manual, harga yang dibeli tidak terlalu mahal dan ketika dijual harganya tidak jatuh. Yang kedua, akselerasinya yang baik ketika berjalan jauh. Ketika berjalan jauh, akselerasinya biasanya lebih optimal. Pas kita lagi nginjak pedal gas dan kopling secara bersamaan, kan itu juga berpengaruh pada akselerasinya. Selanjutnya, kecepatan yang dihasilkan sangat tinggi. Kecepatan yang dihasilkan sangat tinggi karena pengemudi dapat dengan bebas mengatur gigi saat berkendara. Jadi kita sendiri yang bisa mengatur kecepatannya. Yang keempat, hemat bahan bakar. Transmisi manual ini mempunyai RPM atau rotasi per menit lebih rendah, sehingga membutuhkan bahan bakar lebih banyak jika dibandingkan dengan transmisi otomatis mobil. Mobil dengan transmisi manual bisa menghemat bensin hingga kira-kira mencapai 5% sampai 15% kalau dibandingin dengan yang otomatis atau ya yang otomatis. Kemudian perawatan yang minim. Membutuhkan perawatan yang minim artinya merawatnya tidak sulit atau tidak terlalu banyak memakan biaya. Selanjutnya adalah kekurangannya. Yang pertama, kekurangan dari transmisi manual yaitu sedikit melelahkan pengemudi. Nah,
sedikit melelahkan pengemudi karena saat kita berkendara harus terus-menerus bermain dengan kopling dan mengatur gigi agar bisa mengatur kecepatan yang sesuai. Jadi harus mengatur kopling dan mengatur gigi. Kalau di mobil, koplingnya di kaki, giginya di tuas. Itu yang bikin bisa melelahkan. Kemudian, nah ini dia, pemula agak mengalami sedikit kesusahan untuk membawanya. Untuk pemula memang agak susah untuk mempelajari mobil dengan transmisi manual atau mobil manual. Karena membawanya memerlukan banyak latihan yang harus mempelajari kopling dan menarik tuas untuk menaik dan menurunkan gigi. Yang ketiga yaitu tidak bisa digas terus-menerus. Jadi mobil dengan transmisi manual ini tidak dapat digas dengan terus-menerus karena manual mempunyai gigi yang harus dinaikkan dan diturunkan saat berjalan. Kemudian selanjutnya sistem transmisi manual motor. Pengertian dari sistem transmisi manual motor yaitu transmisi merupakan rangkaian komponen atau suatu sistem yang meneruskan tenaga dimulai dari ruang bakar sampai roda penggerak. Jadi bergeraknya sepeda motor menghasilkan putaran, momen, dan kecepatan. Itu pada proses-proses transmisi manual atau proses menaikkan dan menurunkan giginya. Kemudian cara kerja dari transmisi manual motor yaitu prinsip kerja sistem transmisi manual pada sepeda motor, yaitu mengubah kecepatan putar mesin menjadi kecepatan roda. Nah, kemudian kecepatan roda tersebut melalui perubahan rasio gigi. Transmisi manual memiliki beberapa gigi yang dapat dipilih oleh pengendara. Nah, ini jadi dapat dipilih dengan pengendara dengan sendirinya. Untuk menyesuaikan mesin dan kecepatan roda dan beban yang diterima untuk proses kerja biasanya berbeda-beda. Untuk proses kerjanya biasanya berbeda-beda. Jadi pada motor bebek yaitu prosesnya dengan menginjak ke depan untuk menaikkan gigi dan menginjak ke belakang untuk menurunkan gigi. Nah, jadi pada motor bebek tidak mempunyai kopling. Nah, sedangkan untuk motor yang menggunakan kopling harus menekan kopling terlebih dahulu yang terletak di tangan sebelah kiri. Biasanya terletak di tangan sebelah kiri. Kemudian ketika dari netral tekan kopling, kemudian injak gigi ke depan untuk menaikkan gigi. Nah, selanjutnya untuk menambah gigi, injak ke belakang. Sedangkan untuk menurunkan gigi, perlu diinjak ke depan sambil menekan kopling. Nah, jadi perbedaan motor bebek dengan koplingnya itu pada naik dan menurunkan giginya.
yaitu gigi 1 dengan menginjak ke depan, gigi 2 ke belakang, kemudian untuk menambahkan selanjutnya ke belakang. Kemudian jika ingin menurunkannya, injak yang ke depan. Berikutnya yaitu komponen. Yang pertama yaitu input shaft atau juga disebut dengan poros input. Poros input adalah sebuah batang besi berbentuk silinder. Jadi ini hampir sama dengan yang di mobil tadi. Yang terletak pada poros kopling. Jadi berfungsi dari poros input untuk menangkap putaran dari kopling untuk disalurkan ke gear set di dalam transmisi. Kemudian yang kedua ada input gear. Ya, input gear. Input gear adalah roda gigi yang terletak dan menempel pada poros input. Jadi fungsi dari input gear ini fungsinya sebagai drive gear atau gigi pemutar ya, yang menggerakkan roda gigi konter. Input gear ini pada umumnya memiliki bentuk yang lebih kecil dari counter gear agar proses perbandingan gigi bisa lebih besar. Kemudian yang ketiga, output shaft atau juga disebut dengan poros output. Output shaft yaitu batang besi yang berbentuk silinder. Ya, kalau dilihat memang seperti silinder yang terletak di belakang input shaft. Jadi ini output shaft ini terletak di di belakang input shaft. Jadi input dan output. Meski terletak di belakang output shaft, namun proses ini tidak terpaut dengan poros input, sehingga kecepatan putar input shaft tidak mempengaruhi kecepatan putar output shaft. Meskipun ini depan dan belakang, tapi tidak saling mempengaruhi. Di sepanjang output shaft, inilah roda gigi pengubah momen diletakkan. Jadi fungsi output shaft ini mentransfer torsi yang berasal dari sistem transmisi ke gigi terakhir. Yang keempat ada output gear. Sama halnya dengan input gear. Oh, ini sama dengan input gear. Output gear juga berperan sebagai drive in yang berfungsi memutar rantai agar motor bisa bergerak. Gigi output ini umumnya terletak di bagian luar dari gearbox yang terhubung dengan rantai motor. Selanjutnya, kelebihan dari transmisi manual. Yang pertama yaitu dapat mengatur kecepatan. Sama halnya dengan kelebihan transmisi mobil tadi, dapat mengatur kecepatan sendirinya tergantung
pengendaranya sendiri. Yang kedua, harga tidak terlalu mahal. Nah, ini memang biasanya tidak terlalu mahal daripada matic atau otomatis. Tapi jika dilihat pada zaman sekarang, kayaknya bisa dilihat dari jenis sama varian motor yang mau dibeli itu sendiri. Manual atau otomatis sekarang hampir sama-sama. Yang ketiga, tarikan lebih ringan. Tarikan lebih ringan karena RPM motor manual lebih rendah. Kemudian kekurangannya. Yang pertama, sedikit melelahkan pengemudi. Yang pertama ini hampir sama juga dengan yang transmisi manual mobil, kekurangan mobil tadi. Melelahkan pengemudi. Saat berkendara kan kita harus repot-repot tuh menaikin atau nurunin gigi untuk ngatur kecepatannya. Yang kedua, lebih ribet daripada otomatis. Ya, kalau lebih ribet ya memang pasti, dikarenakan jika otomatis ya cuman main gas-gas saja. Kalau manual kan harus kita atur giginya. Yang ketiga, ada perubahan tenaga saat mengganti gigi. Perubahan tenaga saat mengganti gigi. Jadi pada saat mengganti gigi, tenaga pada kendaraan tersebut akan berubah. Karena kita harus melepas gas sejenak untuk menaikkan gigi dan menekan kopling saat berkendara. Jadi itulah kayaknya ada perubahan tenaga sesaat saat mengganti gigi. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi PPT yang saya buat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.